Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Anda alhamdulillah diberikan nikmat sehat ya, selalu semangat dalam rangka menyelesaikan seluruh rangkaian latsar yang paling dekat. Tahapan Anda adalah nanti mempresentasikan rancangan aktualisasi. Oke, semoga dapat berhasil dengan baik. Dan adanya perubahan waktu ya, yang seharusnya hari ini itu masih hari yang ke-17, bukan hari yang ke-19. Nah, ini maju nih Anda yang sedianya Anda nanti pada hari yang ke-19 ya bertemu, lalu Anda diberikan kesempatan mengerjakan membuat apa PPT gitu G. Pada hari yang ke-20, hari ke-21 Anda presentasi. Nah, ternyata ini ada perubahan karena peserta latsar yang periode 1 itu hari Rabu mereka sudah seminar ya, seminar laporan aktualisasi. Jadi ada perubahan itu bagi Anda tidak masalah kan para peserta? Ya. Baik, mari bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, eh, ya, tentunya kita apapun itu yang terjadi waktunya jadi mepet ya. Untungnya Anda beruntung ada hari Sabtu dan Ahad. Ya, ada hari Sabtu dan Ahad dan itu kan prepare-nya lebih banyak. Bayangkan kalau tidak ada hari Sabtu Ahad, ya ada langsung itu. Setelah ini karena apa? Anggapannya ini adalah hari ke-19, berarti hari Sabtu itu ada sudah seminar. Tapi kan Anda tidak mendingan itu. Nah, baik para peserta. Ya. Pertama, ya, saya ingin memastikan dulu. Kemarin sudah Ibu pastikan belum tentang judul Anda? Ada pertanyaan tidak tentang judul? Ada pertanyaan tidak tentang judul? Bu, judul saya sudah benar atau tidak? Judul saya sudah betul atau tidak? Ini angkatan ke 38. Mas Najib kemarin sudah presentasi ya. eh, Mas Yusuf ya, ya sebentar. Kemudian Mas Pakeh ya, Mbak Alfi dan Mbak Ahyana kemarin. Saya kira sudah tidak ada masalah ya. Sampai dengan sampai dengan kemarin di matrik. Nah, coba Anda telusuri di matrik itu ada masalah atau tidak menurut Anda? Sebagai gambaran ya, sebagai gambaran bahwa pada matrik itu kolomnya harus 6. Jangan menggunakan kolom yang 7. Kolom 7 langsung penguji itu ilfil melihat Anda. Wah, kolomnya 7 ini udah tidak benar ini. Pastikan juga pada kolom itu ada analisis dampaknya. Jangan kolom yang langsung gitu. Sesuaikan dengan LK 15. Pastikan lagi ya, kegiatan dan tahapan itu menggunakan kata kerja aktif, ber atau me, ya. Pastikan itu. Lalu keterkaitan nilai ini nanti masuk dalam salah satu penilaian. Karena penilaian Anda itu nanti akan meliputi 5 aspek, ya, 5 aspek. Nanti akan Ibu tunjukkan. Yang salah satunya adalah keterkaitan tahapan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Jadi yang dikaitkan itu bukan kegiatannya, tapi tahapan. Ya, kemarin sudah Ibu jelaskan. Pada masing-masing tahapan itu, apa yang Anda ingin lakukan atau akan Anda ingin capai, itulah yang Anda kaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemarin ada contoh mudah ketika Anda pada apa kegiatannya itu merencanakan kegiatan gitu ya. Lalu tahapannya adalah Anda awalnya berkonsultasi dengan mentor, dengan ramah, Anda cek ramah itu masuk pada mana ya di kata kunci ya, di kata kunci atau pada perilaku, ternyata ramah itu merupakan salah satu eh, yang terdapat pada panduan perilaku. Sehingga terdapat pada panduan perilaku nilai berorientasi pelayanan. Sehingga berkonsultasi dengan pimpinan dengan ramah itu nanti Anda tuliskan ber- eh, berkonsultasi dengan pimpinan dengan ramah buka kurung nilainya apa berorientasi pada pelayanan. Itu nggih para peserta. Nah, udah.
Di sana sudah, kemudian kemarin sudah dicontohkan juga bagaimana kontribusi terhadap visi misi. Kontribusi terhadap visi misi itu adalah terkait dengan kegiatan, bukan tahapan. Oke? Silahkan itu nanti eh, ada sel tabel yang ada merge, yang ada merger, apa merger, merge, itu ada gabung, kan? Ketika itu tahap di apa nilai itu di tahapan, maka di apa keterkaitan nilai itu terkait tahapan tentu kan jadi banyak para peserta. Kemudian di kontribusi visi misi itu ada lebur aja. Jadi jadi satu. Oke. Itu sekarang kita lanjut nih para peserta. Ya, Anda ini kemarin hari yang ke-16 kan kita sudah membahas LK 13, 14, 15. Sekarang, sekarang kita akan cek. Mm, Kita, Anda kan belum ngerjakan kan? Kemarin baru hari ke-16, ini hari ke-17 kan? Tapi kan sudah ada kan LK yang ke-16-nya. Coba Anda salah satu, Anda salah satu untuk, ini saya catat di sini, ke-81. Siapa yang akan mempresentasikan LK ke-16? Yuk, silakan. Kemarin sudah gantian lah. Ibu sudah nyampaikan kan tadi kemarin itu sudah Mas Yusuf mau lagi nggak Mas Yusuf? Kemarin hanya sebentar. Atau lainnya nggak apa-apa. Yang lainnya saja, Bu. Tapi mohon maaf, saya mau bertanya tentang judul saya, Bu. Kemarin kayaknya keskip, Bu. Oke, boleh Mas Yusuf. Niku, Bu, sudah saya kirim di chat mengenai judul saya. Oke. Isunya apa Mas? Isunya belum adanya publikasi online terkait pendaftaran, informasi pendaftaran kehendak nikah secara online, Bu. Hmm. Terus Anda, nah, judul secara ideal itu meliputi apa yang akan dipecahkan. Jadi ada isunya. Kalau isu Anda tadi belum adanya pengumuman apa namanya media untuk mengumumkan kehendak nikah kan tadi, Nggih, itu Bu. Anda taruh di mana? Nah, sehingga ini saya juga ini enaknya gimana nih mainnya di apa di chat ini ya. Nah, isu Anda kan tadi sudah ada sampaikan itu dan itu betul-betul isu karena pengumuman kehendak nikah itu ada aturannya dan memang itu menjadi salah satu tugas dari penghulu. Betul, Mas Ahmad Yusuf? Nggih, Bu. Betul. Nggih, Bu. Nah, kalau betul kan bisa kita angkat jadi isu kan. Nah, sehingga Ibu ingin tahu selama ini pelaksanaannya sudah optimal atau belum? Artinya sudah ada kan pelaksanaannya, tapi belum optimal gitu. Terkait itu, Bu, Berarti pakai informasi kata-kata pendaftaran online-nya. Belum ada apa? media, Oh, belum. belum ada, iya, sosial Media media yang online. menginformasikan pendaftaran online seperti itu, Bu. Ya, berarti pembuatan dulu. Nanti kita ganti kata-katanya. Pembuatan mm, media media apa? Instagram dan TikTok, Bu. Gini. Berarti selama ini sudah ada ya. Nah, isunya coba kita rapikan dulu. Isunya apa? Belum adanya Belum adanya publikasi informasi ah, pendaftaran publikasi in- informasi pendaftaran pendaftaran kehendak nikah secara online. hendak nikah secara secara online. Ini kayak gitu. Belum lihat ibu cara ibu menulis apa-apa itu ya. Kalau dari kata serapan meskipun kayak sepele ditulis miring. Belum adanya publikasi informasi pendaftaran kehendak nikah, tapi kehendak agak besar ya Bu Ki. Tahu ya. Kehendak nikah ya biasa aja maksudnya ya. K-nya biasa, N-nya biasa. Ya. Oke.
secara online. Nah, kan gini Mas. Berarti kan belum belum ada selama ini. Nah, terus Anda merencanakan solusinya, Anda dapat solusinya dari analisis fishbone. Berdasarkan analisis fishbone, ya, yang ada kepala ikan yang ada isunya itu, yang besar itu di kepala ikan, core isu yang sudah ada tapis dari USG kan Anda dapat satu ya, dapat satu isu kita katakan sebagai core isu. Nah, penyebab utamanya apa, Mas? Kenapa belum ada publikasi ini, Mas? Penyebab utamanya belum ada akun sosial media, Bu. Belum ada akun sosial media. Berarti itu masuk material atau metode? Masuk ke material, Bu. Mohon maaf, masuk ke metode, Bu. Ya, boleh material, boleh juga metode. Kalau ada katakan metode, selama ini metode aja lah. Lebih luas metode kan? Oke. Tapi bilang material, kalau Anda bisa menjelaskan ya boleh, silakan. Nah, sehingga judulnya, ya kan ini belum belum ada kan? Berarti ada buat pembuatan atau pembuatan publikasi nih saya copy dulu. Pembuatan pembuatan publikasi informasi, ya Mas. Ya dia sejalan dan isu itu ditaruh di depan karena dia yang akan kita pecahkan. Pembuatan publikasi informasi pendaftaran kehendak nikah, kehendak nikah secara online-nya karena Anda nanti memang akan secara online kan? Menggunakan apa, Mas? Menggunakan sosial media Hah? Instagram dan TikTok, Bu. Menggunakan media sosial atau langsung menggunakan media sosial. Nanti bisa Anda singkat ya. Media sosial, Instagram. Memang harus Instagram dan TikTok, Mas. Nggak hanya satu aja tuh, Mas. Kan TikTok tuh banyak nari-nari tuh, Mas. Kok informasinya di TikTok? Oh, TikTok gini-gini ya. Nanti repot, Mas. Nanti yang buat konten siapa? Yang membuat konten dari saya. Nggak, nggak hanya IG aja atau gimana. Oh, Ya nggih, Bu, terserah boleh, Anda, Bu. waktunya cukup Instagram nggak? Instagram mawon, Bu. Kayaknya lebih ramping ya, Bu. Dari TikTok kan, Nggih, Bu. ramping. Menggunakan media sosial Instagram. Anda di KUA mana, Mas? KUA Brebes, Bu. Brebes, ya. Di menggunakan media Instagram, lokasinya disebutkan di KUA Brebes. Nah, jangan lupa, mungkin tahun depan akan ada yang mengembangkan. Anda kasih tahun 2002. Nih, gimana jadinya kayak gini? Pembuatan isunya nampak. Pembuatan publikasi informasi pendaftaran tidak nikah. Kan selama ini belum ada. Anda akan membuat. Kan? Kita jadikan sebagai kata benda pembuatan. Secara online menggunakan media sosial Instagram. Ringkas tidak? Nggih, Bu. Lebih ringkas. Oke, manis ya. Nggih, Bu. Nah, Anda copy. Oke. Nah, oke, baik. Gitu ya Mas ya. Ya, Anda saya kasih jempol. Anda kan bersedia bertanya daripada nanti yang lain judul sudah tidak masalah. Yang saya Bu kemarin belum. Iya. Ya, silakan Mas Alwi ya. Iya, untuk judul saya terkait dengan rancangan aktualisasi yaitu optimalisasi pengelolaan digital akta arsip digital akta nikah tahun 1957 di KUA Kecamatan Majenang. Apakah itu sudah Hmm, eh, betul atau bagus memang sih. masih? Tapi belum, Oh, ya Bu, iya, ada yang kelewat. iya bagus sih. Tapi ah, Ya menggunakan Google Spreadsheet Bu. Mohon maaf.
Nah, tambahin gitu, nggih. Ya, Udah, udah. Ya lupa. udah bagus jadinya. Siap, Bu. Karena tahun 2025, nggih. Oke, Oke, siap, Bu, baik. siap. Dan bentar, saya mau tanya dulu. Isunya Anda apa? Isunya kurang Isunya. kurang optimalnya pengelolaan arsip digital akta nikah, Bu. Itu isunya. Ya, betul. Betul. Deh, pas berarti. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, pas. Oke. Oke, Mas Alwi. Cukup itu pertanyaannya seperti itu? Ya, Ibu, cukup. Terima kasih. Ya, ya. Baik. Terima kasih. Dan, hmm, itu juga buat laporan. Aku lupa. Nah, ini dari apa? Oke, baik. Oke. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut pada LK 16. Bentar, Mas Alwi kasih reaction toh. Ya. Hmm. Oke, 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 oke. Ya, silahkan. Hari yang ke-16 boleh, yang kemarin sudah ini kan apa? Masih usul Alwi. Berulang lagi ya, nggak apa-apa. Mas Najib udah pakai. Ada yang belum ada nih. Mas Ali, belum. Mas Agusto. Ya, saya Bu Ali. Silakan. Ya, izin bagi share screen. Oke, silakan. Yang LK 16 disuruh membuat apa? Buat itu Bu, latar belakang. Oke, baik. Stop. Ya, terima kasih Mas Ali. Untuk membuat latar belakang, itu sudah ada panduannya. Anda sudah memperhatikan panduan belum, Mas? Iya Bu. Kita cek bersama-sama. Di panduan, Anda sudah bagus nih kelihatan dari jauh. Anda sudah memuat regulasi kenapa ASN itu ditingkatkan kompetensinya. Anda masukkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen ASN. Kemudian Anda masukkan juga tentang, oh ya ini PP. Oke, bagus. Perlan 10, bagus. Turun lagi, Mas. Tapi ada yang sedikit aja. Tapi ini sudah cukup, sudah kelihatan regulasinya. Kalau ingin Anda tambahkan, sampaikanlah tentang ya ini Keplan nomor 580 dan 581 yang kemarin saya share di chat. Ya, saya share di chat sana ada 580 tentang kurikulum, yang 581 tentang pedoman pelaksanaan latsar di ini apa pelaksanaan pelaksanaan latsar. Oke. Lalu tentunya karena ini adalah latsar berakhlak, ya jangan lupa Anda memasukkan SE ya, karena yang kita kembangkan ini agak kabur ya Mas ya, memang kabur. Halo, Nah, yang lain melihat layar terasa kabur tidak? Oh ya, oke ya. Jangan lupa dimasukkan Permen Pan RB ya. Maaf. Surat edaran Permen Pan RB 20 tahun 2021. Yang jelas Anda sudah masuk regulasi. Yang kedua, Anda masuk turun Mas. Nah, bagus ini Mas Ali. Mas. Anda menyampaikan realita di lapangan tentang pengumuman kehendak nikah. Anda sampaikan pentingnya itu. Lalu fungsi utamanya ini apa? Ada regulasi tentang undang-undang perkawinan. Anda tidak memasukkan yang tentang pencatatan tuh Mas ini. Ya, ini tentang pengumuman kehendak nikah Bu. Oh, memang dia ada di itu di apa PMA 20 2019 ya Mas ya.
Iya. Oke. Mm. Mas, kalau undang-undang perkawinan itu tetap pakai yang ini terus ya, Mas ya, nggak pakai yang apa kompilasi hukum Islam itu, Mas? Nggak ya? Ya, tergantung sesuai kebutuhan, Bu. Hmm. Tapi ini tetap bisa gitu ya, Mas? Kan ini udah lama banget gitu. Oh, ya. Enggak sih. Ini ibu bertanya karena ibu juga kan ibu nggak mendalami tentang kepenghuluan ya. Oke. Selanjutnya bawah. Nah, di situ terdapat harapan dari substansi materi yang substansi isu. Nah, bagus. Lalu ada harapan, ada kondisi realitasnya. Udah oke, oke, udah stop. Oke, menurut ibu ini sudah latar belakang yang sesuai. Nah, kalau ingin lengkap ditambahkan yang kayak ibu tadi, tapi seperti ini sudah. Daripada ada kebanyakan pikiran, sudah cukup ini. Latar belakangnya seperti ini. Oke, sekarang turun Mas. Berikutnya. Sebentar, sebentar. Lihat lagi dari atas lagi Mas. Lihat lagi dari atas. Dari awal. Dari tulisan bab satu. Dari tulisan. Ini bagus para peserta. Ada cek. Ada gini. Nah, bab satu pendahuluan di tengah center, A latar belakang. Ini hurufnya sudah pasti Arial 11 tuh, Mas. Ini Rapin areal 11. ya 11. Oke, spasinya juga udah bagus ya. A, Anda lihat. Setelah latar belakang A, sekarang ke B, Mas. Ke B. Nih, betapa numberingnya bagus. No, lihat, bentar, Mas, bentar, Mas. Nah, tata lagi. Naik dikit. Tadi ada angka 1, 2, 3, 4 itu loh. Nah, ini stop. Tata penulisan numbering ya setelah angka Romawi, lalu huruf besar kapital, lalu angka Arab. Tuh, angka Arab tuh angka 1, 2, 3, 4 tuh namanya angka Arab. Tuh urutannya seperti itu. Ini udah betul, bagus. Tapi nggak berantakan toh. Oke, bagus Mas. Terus kalau nanti masih ada lagi eh, numbering lagi, Anda menggunakannya huruf kecil ya, titik. Ini kan bagus tujuan. Nah, sesuai dengan panduan, terus, terus, terus. Kok nggak ada? Terus lagi, ibu ingin lihat lagi, belum ada yang ibu cari. Nah, belum ada. Sekarang pada tujuan, kalau Anda lihat di panduan, tujuan dulu, Mas. Minimal tujuan itu ada 3. Cek naik lagi. Tujuan pertama, Anda pakai 3 saja tidak apa-apa. Tujuan pertama itu apa? Tujuan pertama itu adalah ya, kan ini tujuan untuk menulis laporan rancangan. Ini bukan laporan aktualisasi loh ya. Oke, Laporan oke. rancangan ini ya. Ini rancangan, masih rancangan ya. Tuh bilang aja namanya rancangan aktualisasi tanpa laporan. Karena ada istilah seminar LA, seminar laporan aktualisasi. Ada tuh bisa seminar RA, ini rancangan aktualisasi. Nah, rancangan aktualisasi untuk kata-kata yang dari asing, mulai sekarang sudah ada rapikan, dicetak italik ya, online, dan lain-lain ya. Nah, kembali lagi. Untuk tujuan, minimal tujuan itu meliputi 3, ya para peserta. Yang pertama adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak di tempat kerja. Pertama itu, dengan bahasa apa yang penting maksudnya itu boleh. Ingat, menulis berakhlak itu harus yang benar, dan Mas Ali sudah benar. Itu di nomor 6 menulis berakhlaknya benar. Jangan sampai Anda menulis berakhlaknya itu berakhlak kayak biasa itu loh. Tidak pakai kapital di akhlaknya itu singkatan masing-masing hurufnya itu. Makanya hurufnya besar, kecuali E dan R. Yang kedua adalah tujuan sesuai dengan substansi isu. Berarti apa ini Anda? Ya, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses ini betul yang kedua. Kalau Anda mau pakai, nah ini yang nomor 3, 4 ini sudah berarti yang mengaktualkan tadi ya. Anda langsung aja Mas
mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak di tempat kerja pada penyelesaian isu apa isu ada bla 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 bla. Ya. Lalu yang ketiga harus Anda tulis karena ini ada di panduan sebagai salah satu persyaratan kelulusan pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Karena ini kalau Anda tidak sebagai syarat itu untuk apa Anda buat kan gitu. Ini kan rangkaian program ya. Oke, tujuannya ada tiga. Yang tadi sudah Ibu sebutkan. Yang pertama implementasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak di instansi untuk menyelesaikan isu, bla bla bla. Yang kedua adalah dalam rangka untuk ya tujuan sesuai dengan isu Anda ya. Kalau di sini mengoptimalkan silakan. Lalu yang ketiga adalah menjadi salah satu syarat dalam kelulusan Laksar CPNS tahun 2025. Oke, tujuan sudah. Lanjut Mas C. Lanjut C. Oke. Manfaat. Manfaat ini dibagi bagus seperti ini ya. Oke. Stakeholder, organisasi, unit kerja, serta laksar. Oke, udah bagus. Ruang lingkup. Bagi sebentar, nomor tiga. Bagi unit kerja, ya boleh lah. Pokoknya udah terkait dengan substansi itu. Mana tulisan pendaftaran nikahnya, Mas? Pakai gitu-gitu loh. Bagi unit kerja pancur, memperkuat sistem penyampaian Oke, informasi, oke. eh, Ini belum saya edit, pelayanan Bu. mendidik ya. Oke, pelayanan tidak nikahnya masuk di situ. Oke, udah bagus, manfaat. Sekarang yang D. D ini kesempatan Anda untuk membatasi. Baik membatasi waktu, membatasi materi, membatasi kalau di madrasah membatasi siswa, membatasi kelas itu ada pada ruang lingkup. Ingat, Anda ini adalah hanya 30 hari sampai selesai loh. Itu hanya 30 hari sampai membuat laporan maksud Ibu. Jika ada ruang lingkupnya di sini apa? Waktu ada, bagus. Apalagi, apalagi yang Anda batasi, eh, ya, pengumuman kehendak nikahnya sampai berapa waktu? Oh, ini waktunya sudah. Kemudian eh, Anda batasi. Kan ada pembatasan ya, Mas ya? Pembatasan dalam hal waktu, subjeknya, apalagi. Kemudian di sini siapa saja yang Anda ajak untuk terlibat, oke? Tapi itu sudah cukup. Mhm. Dan ini hanya meliputi masyarakat di satu kecamatan atau boleh sampai mana-mana, Mas nanti? Ini di lingkup publik KUA Pancur, Bu. Sudah ada ya. Oke, baik, sudah cukup ruang lingkup. Oke, sekarang mana lagi? Sudah. Oke, ini adalah apa? Oh, bawah lagi. Bab 2. Rancangan aktualisasi. G. A. Deskripsi organisasi. Satu. Profil. Sejarah singkat. Bagus. Turun. Nah, bagus kan? A1A. Kayak gini loh, peserta ya. Besok ya. Mas. Mas Ali. Mau ditunjukkan numberingnya tadi? A. Nih, peserta. Dilihat rapi kan. Coba naik. Naik dikit. Biar kelihatan. Yang A-nya tadi loh. Nah, ini kelihatan kan gini. Weh, oke, dah. Tapi hurufnya kok agak kabur ya, Mas ya? Kurang tajam. Nah, kayak Oke, gini loh. terus lebar besar, Bu. Oke, dah bagus turun, Mas. Anda nulisnya di sini KUA Kecamatan Pancur. Tapi di judul nulisnya KUA Pancur. Gimana? Konsisten ya? Nama kantornya tuh KUA Pancur atau KUA Kecamatan Pancur? KUA Pancur, Bu. Baik, nanti saya ini revisi-revisi. Oke. Oke ya, turun, turun. Bagus, sudah turun. Ya, lanjut.
ya geografis, ya. Oke, nah gambar ini sebentar, bentar, bentar, bentar. Anu struktur ini itu gambar kan? Gambar Iya, tuh ya dikasih judul. Oh, itu ada tadi. Nah, ada. nama Iya. judul gambar ada di bawah gambar. Oh, siap. Nah, Iya. kalau judul tabel ada di atas tabel. Itulah bedanya. Ya, ya, ya masalah sepele, tapi ya kayak gitu-gitu. Kalau ada jadi revisi ya, jadi ya sebenarnya revisi itu juga nggak apa-apa ya. Tidak ada sesuatu yang sempurna sih. Tidak apa-apa. Besok kalau ada diberi masukan ya, kan tenang aja. Besok kalau ada seminar itu ada guru di sana ya. Ada guru jadi moderator. Kalau ibu lihat, oke. Lalu letak kantor. Ini nanti ada loh Mas ya. Tengah center loh Mas. Gambar 21 ini di taruh tengah loh Mas. Center tulisannya nih loh. Tulisan gambar 2.1 nih loh, kurang center. Kurang ke tengah dulu loh, kayak gitu. Harusnya. Nah, gitu kan cakep. Oke, lalu letak kantor. Visi misi bagus. Terus, terus. Oke, bagus ya. Ada kayak gini ya. Terus, misinya. Kok misinya A atau Mas ini? Mas? Tadi di atas sudah ada A, profil Ya, organisasi. belum saya edit. Jadi mendingan tidak mendingan tidak usah pakai ini, pakai numbering Mas, karena B itu adalah deskripsi isu ya kan? Ya kan? B deskripsi isu. Terus terus turun. Oke, udah terus terus terus. Nah, ini budaya kerja oleh budaya kerja Kementerian Agama. Nah, B deskripsi isu, makanya tidak usah mendingan nggak usah di tadi yang di pada yang tadi tidak usah dikasih huruf ya. Nggak usah. Yang misi tadi visi itu tidak usah dikasih huruf. Deskripsi isu, Anda dimintakan untuk menuliskan 5 isu. Coba turun, bagus. Nah, kurang optimalnya media sosial, bagus di isu. Ini masuk smart ASN atau manajemen ASN, Mas? Masuk apa ini? Oh ya, Smart ASN. Silakan Anda tambahkan lalu Anda jelaskan. Oke? Daripada nanti diminta nambah oleh penguji, Anda mendingan sekarang nurun minta tambahin. Oke? Lalu nomor 2, ini nanti Anda tambahin ya. Mat ASN. Sekarang nomor 2. Kalau menjelaskan smart ASN-nya ya harus tepat ya Mas ya. Oke, baik. Oh ya, satu paragraf dengan paragraf yang lain itu tetap spasinya sama. Ini kok Oke. double gitu. Coba Mas dipaskan. Iya, Bu. Maaf, belum saya edit lagi. Heeh. Itu spasi di blog gitu spasinya maaf spasinya 1,5 terus di yang after before-nya itu 00. Jadi dia nggak kayak gitu. Oke. Nampak jarang. Tuh kalau penguji yang kritis Anda jadi males sih kan untuk hal-hal sepele maksud saya. Tapi ya memang betul gitu loh. Nomor 2 belum terlaksana bagus. Ini isu lagi 3 kurangnya bagus. Terus bagus isu Anda nih. Terus 4. Oke, bagus. Ya, Mas Yusuf. Oke, sekarang nomor 5. Nah, kayak gitu. Nomor 5 sekarang. Ini belum saya ganti, Bu. 5. Itu tinggal di painter yang atas terus ini jadi ikutan. Oke, Coba nanti saya. di painter. Kurangnya sosialisasi larangan bagus. Oke. Di painter di kayak pos itu loh. Coba
Anda sekarang naik dulu ke angka angka 4 coba. Atas dulu. Tadi yang isu nomor 4. Coba sekarang Anda ke isu nomor 4. Nah, Anda painter home, nah itu. Nah, tuh. Udah sudah format painter. Nah, terus Anda ke nomor 5 sekarang turun ke, yang tadi kata Anda nomor 5. Ya coba. Ah, ah, ya ya. Iya. Tadi yang Oke, ya adalah. nanti saya edit lagi, Bu. Oke. Dah bagus nih 5. Sekarang turun lagi, Mas. 5. 65. Sudah selesai 65. Lalu sekarang adalah analisis isu. Oke. Oh, ada begini kan Smart ASN. Karena di atasnya sudah ada penjelasan Smart ASN. Ya sebenarnya boleh sih kayak gini. Di atas kan sudah. Ini ada buat ringkesan lagi. Di atasnya ada, di sini ada gitu Mas. Jangan lupa ini dibuat sebagai judul tabel. Tabel 2.1. Kalau ini tabel yang Oke, pertama ya. ya, Pokoknya diurutkan. Oke. ya, Bu. Lalu sekarang C analisis isu. Oke, oke. Nah, supaya rapi tabelnya, supaya rapi, yang berwarna merah apa coklat apa kuning itu Anda blok coba. Anda blok. Nah, itu ada blok pelan-pelan. Nah, terus Anda klik itu apa namanya layout, layout coba. Klik layout, klik layout. Anda pilih repeat hidro kanan kanan. Terus kanan terus terus repeat. Nah, itu. Ya, ya. Udah Anda klik. Sudah? Nah, sekarang Anda anu belum itu. Klik lagi. Klik. Sudah, Bu. Nah, sekarang coba dilihat di bawah, turun bawah. Nah, kan jadi cakep. Turun. Ya, turun. Nah, cakep kan? Jadinya oh ini itu. Itu maksudnya Ibu tuh gitu biar rapi ini, Bu. Oh, Lalu, oke. oke. Lalu turun lagi sudah bagus. Udah turun. Nah, deh itu. Setelah APKL ada ke USG. Oke, udah ditoto ya, bagus yang lagi ya. Nanti bisa ini bisa jadi satu halaman kok, ya Pak. Dalam satu halaman kok si USG ini kan kurang naik-naik itu tuh Mas Oh, iya. di ditata. Oke, udah bagus. Penggunaan huruf besar diperhatikan kalau isu itu cukup huruf di awal saja yang kapital ya. Oke, dah biarin dulu gitu aja. Nanti dulu itu biar Anda sendiri. Oke, kita turun lagi Mas. Turun kita banyak agenda nih. Nanti ada besok udah mulai. Argumentasi terhadap core isu terpilih, ya. Silahkan Anda cek terus. Cek di kepala ikan. Mana kepala ikannya? Ini, Nah, Bu. ini. Betul, itu isunya belum terlaksananya ya yang huruf besar hanya B saja yang lain-lainnya tidak. Oke. Terlaksananya pengumuman kedak nikah bagus. Anda pastikan dari sini tuh Anda tuh memperoleh solusi itu loh. Kenapa Anda eh, solusinya apa tadi? Menggunakan medsos apa? Melalui media online, Bu. Disampaikan melalui media online. Ah, kenapa media online? Mana? Material atau metode yang menjadi solusi sehingga Anda tuh menggunakan media online? Mana? Kan harus ada keterkaitannya. Di metode SOP Oke. belum jelas. Kalau Anda mengangkat, misalkan Anda mengangkatnya itu SOP, misalkan loh ya, yang Anda angkat SOP, maka nanti melalui pembuatan SOP gitu loh. Tapi kan Anda kan tidak, pakai yang lain boleh. Tidak ada mekanisme mana? Yang material mana? Kok langsung Oke. penyelesaiannya? Eh, ya, saya mungkin ada yang kurang ini, Bu. Ah, tambahkan, Anda mau nambahin apa? Pada metode atau pada material? Material mungkin ya, Bu. Apa? Pak, media sosial KUA belum berjalan optimal. Nah, boleh material.
Atau lagi berikutnya di metode boleh juga bahwa selama ini penyampaian informasi baru apa, seperti apa selama ini secara dengan masih konvensional misalkan apa gimana lah Anda cerita sesuai dengan kondisi Anda tulis di metode. Sehingga ini diperlukan dalam era sekarang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, oke? Yaitu menggunakan media sosial, oke? Maksudnya Oke. supaya solusi Anda itu akhirnya, oh iya benar, Fishbone Anda ini mengarahkan ke sana kok. Jadi Fishbone ini bukan sekedar pajangan ya, Mas Oke. Ali, Ya, Mas siap Bu. Albi atau Mas Ali, Ki? Mas Ali Bu. Ali, Mas Albi. Apa di sini ada Albi? Ya, di sini ada Alwi sama Ali Bu. Ya. Ya, ya, ya. Oke, Mas Ali ditambahkan tadi yang masukan Ibu G. Oke, Oke, siap Bu. sekarang Nanti saya turun. revisi. Sekarang turun lagi. Nah, sekarang kita pada kegiatan. Nilai dasar ya, betul nilai dasar NS. Nah, itu dirapikan lagi ya. Udah bagus sih numberingnya. Rapi itu enak ngeliatinnya. Oke. Nah, sekarang matrik rancangan. Ya. Meskipun ini namanya matrik rancangan, di bawah ini masih 1,5 spasi, Mas, karena dia di luar tabel. Kenapa ini bukan bukan tabel? Meskipun di situ ada kotak, itu kan apa namanya eh, bordernya kan tidak dilihatin. Jadi ini sama aja kayak biasa. Ini jangan kecil kayak gini, nggih. Tidak 1 spasi tapi 1,5 spasi. Sekarang kita cek unit kerja, oke? Identifikasi isu. Nah, jadi semua isu yang 5 itu ada pindahkan ke sini. Oke. Isu yang diangkat, isu yang diangkat. Oke. Judulnya. Oke, bagus kan? Hmm, Oke. Nah, oke. Nah, media online itu kan luas. Iya Bu. Nanti bisa Anda batasi, nah ini yang Ibu maksudkan. Bisa Anda batasi di ruang lingkup. Kan tadi ada ruang lingkup toh. Media online yang kami kenakan nanti eh, adalah misalkan Instagram. Jadi hanya dibatasi pada Instagram. Tapi boleh juga tidak ada batasi di sana, tapi di sini langsung aja Anda tulis menggunakan apa, Mas? Judulnya itu loh. Pelaksanaan hubungan kerja nikah melalui media online apa? Ini loh media online apa? Misal saya pakai Instagram Bu. Nah, Instagram tulis saja langsung media online Instagram. Instagram I-nya besar. Instagram. Online dicetak miring. Online dicetak miring. Klik dan rapi. Kontrol I. Oke, ya. Dah. Sekarang gagasan pemecah isu. Ingat POAK, ya. Ingat POAK. Mengidentifikasi permasalahan bagus. Ini masuk pada perencanaan dan Anda cek di situ harus awalnya adalah Anda berkonsultasi dengan pimpinan. Yang saya suka lagi, Anda sudah konsisten di sini pada gagasan pemecahan isu sebagai juga ini juga kegiatan ya. Anda menulis dengan apa namanya menggunakan kata kerja aktif. Bagus. Menyusun SOP, kok pakai SOP, Mas? Oke, maksud saya itu apa? Seperti format penyampaiannya itu Bu. Oh, ini nanti sebagai toh, dasar konten untuk menyampaikan ke Instagram toh. Iya, Oh, seperti ini. itu. Oke, oke. Berarti Anda itu mengorganisasikan Mas ini maksudnya. Ini kan yang atasnya planning, ini pengorganisasian. Oke. Oke, 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 oke. Berarti Anda sama aja bilangnya menyiapkan bahan-bahan, Bang. Ah ya, anu mempersiapkan panduan. Terus Mas, menyusun panduan. Menyusun panduan. Kan panduan kan? Tidak, betul. SOP-nya betul. Menyusun panduan berupa SOP. Oke. Ada rencananya dengan teman, dengan tim atau siapa saja yang akan Anda ajak untuk terlibat? Rencananya nanti dengan teman Bu, tim di Nah, Kawah Panjor.
Nah, Anda perlu membuat tim nggak ini? Sepertinya Habis ya. habis menyusun panduan, nanti Anda nomor tiganya membentuk tim. Membentuk tim. Nah, nanti membentuk tim itu ya awalnya ya Anda konsultasi dulu dengan mentor lagi, ada nama-nama untuk beliau pertimbangkan, dulu ada gitu-gitu ya di tahapannya nanti. Oke, udah bagus melakukan produksi konten, membuat jadwal produksi, memproduksi dulu atau jadwal dulu, Mas? Duluan. Oh iya, ya Allah. Oh iya, iya. Iya, oke. Ya, teman saya pulang, Mas. Jadi saya duluan dia nengin saya. Itu melakukan produksi dulu atau membuat jadwal dulu, Mas? Halo, Halo, Mas nggih. Ali. Ya, oke. Meng- Buat jadwal dulu, Bu. Silakan Seharusnya. Iya, ini saya balik. salah. Oke. Oke, kalau sudah benar. Ya, itu kayak itu kalau udah dibalik itu udah urut nanti. Nah, oke. Coba tuh jadwal produksi. Oke. Setelah nomor nomor 6 ya, setelah nomor 6 Anda kan melaksanakan monitoring dan evaluasi. Itu Anda tindak lanjuti tidak? Ya, ya ditindaklanjuti tuh, Mas. Kan udah monitoring Ya, evaluasi. melakukan perbaikan, Bu. Mana? Oh Ini, iya, oh ya ini udah. saya lanjut. Mm-mm. Oke, deh bagus. Mau sekalian turun lagi? Nah, ini Oh iya, maaf. kegiatan. Ini saya kotaknya kurang ya, Bu. Iya, kurang itu. Analisis dampak. Oh, baik, Bu. Yes. Analisis Mbak. Tapi secara penampakannya udah bagus. Kegiatan kata kerja aktif, tahapan kegiatannya seperti itu bagus. Outputnya kata benda, kata benda, kata benda. Kaitan dengan nilai-nilai dasar. Nah, ini. Nah, ini. Sebentar, sebentar. Belum ini. Ntar, Mas. Kita akan fokus pada kaitan dengan nilai-nilai dasar. Oke? Kata Ibu kemarin apa? Bahwa kaitan dengan nilai dasar ini adalah pada tahapan. Pada tahapan. Anda lirik kolom 3, yaitu kolom tahapan kegiatan. Anda paste dulu, Mas. Ya, Anda paste, Anda copy. Itu tuh, copy dulu. Mengumpulkan data sampai KWA Anda copy. Copy, Ctrl C. Ini sudah. Udah. Terus Anda pastekan eh, di itu nomor nomor 1. Ada pastekan. Nah, pastekan. Di naik aja nomor 1 di sebelum berorientasi pelayanan. Jadi kita nyiapkan nilainya nanti. Itu paste dulu. Nah, oke. Itu enter dulu, biar enter dulu. Enter. Sudah. Gitu. Nah, Anda pertimbangkan ketika Anda mengumpulkan data kebutuhan konten tentang jadwal nikah di KUA, menurut Anda itu sikap apa yang dapat Anda aktualisasikan ketika Anda mengumpulkan data kebutuhan? Apakah Anda eh, mengumpulkan datanya itu bareng-bareng teman-teman, misalkan bersama dengan ya teman gitu ya, bersama dengan Eh, staf KUA, atau Anda dalam mengumpulkan data itu ingin data yang diperoleh itu akurat. Anda ingin apa gitu loh? Sama A- temanku. Oh, Bersama bersama tim teman. tadi, ya. Tapi tim Harmonis, ya. tapi timnya itu belum dibentuk loh, Mas. Oh, Bukan bukan tim loh, baru bersama teman apa bersama rekan rekan kerja toh. Belum tim toh, Mas, belum oh buat. iya. Nah, tulis.
Mengumpulkan data kebutuhan konten tentang jadwal nikah di KUA bersama eh, bersama rekan kerja. Nah, sama rekan kerja. Titik. Nah, titik. Ketika Anda bersama dengan rekan kerja ini, yang dalam ya kontrol B, nah, dalam pikiran Anda itu, kalau kan Anda sudah belajar tentang agenda 2 bersama rekan kerja, berarti nilai yang Anda kembangkan itu nilai apa? Yang Anda terapkan? Kolaborasi, Bu. Bagus, kolaboratif. Ya, kolaboratif, Bu. Tulis, kolaboratif Anda tebelin. Kolaboratif. Oke ya, dibuat. Nah, dengan demikian, ini kan kayak gini. Nanti ada berikutnya lagi. Saya selain mau mengumpulkan data kebutuhan konten tentang jadwal nikah di KUA ini, saya ingin apa lagi? Oh, ingin bawahnya menganalisis kendala teknis. Anda jadikan di nomor 2. Nah, dan seterusnya sehingga minimal ya para peserta satu tahapan itu akan terdiri dari dia akan memiliki keterkaitan nilai itu minimal satu. Boleh tidak dua, tiga? Boleh tidak? Boleh. Pokoknya minimal satu. Jadi menganalisis kendala teknis dan sumber daya yang tersedia. Anda menganalisisnya itu eh, menggunakan data, boh. Misalkan menggunakan data data yang ada nih ada menganalisis kendala teknis berdasarkan data, kata aja. Berdasarkan data apa? Data apa, Mas? Data kondisi. Eh, Berdasarkan data di Singkap, Bu. Tulis. Kendala teknis berdasarkan data di SIMKA. Nah, berdasarkan data, itu kalau ada cek di panduan perilaku dan kata kunci, itu masuk ke nilai apa, Mas? Nilai Ya, apa? Akun, akuntabel ya. akuntabel. Nah, gitu, tebelin akuntabel. Nah, demikian seterusnya, Mas. Demikian seterusnya. Ya, yang teman-teman yang lain juga kayak gitu, G. Dah. Jadi betul-betul ada tuh mengaitkannya dengan nilai dasar ya pada tahapan sehingga ini sangat operasional ya dan dimungkinkan tujuan yang pertama yaitu mengaktualkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak itu dapat terwujud karena memang Anda membuatnya memang sesuai gitu loh dengan dikaitkan dengan tahapan dan seterusnya ya Mas Ali waktu kita nggak cukup Oke, untuk baik, Bu. membahas semua. Lalu berikutnya, mendukung visi misi. Ini lengkapnya itu adalah yang sesuai dengan LK 15, kontribusi terhadap visi misi. Nanti untuk kontribusi ini, Anda relate, Anda kaitkan dengan kegiatan. Nah, tulis aja. Nah, tulis ini, copy maksud saya. Di copy, kegiatannya copy, Mas. Copy lalu dipaste di kolom 6 ini loh kegiatan ini kalau saya ini kelihatan enggak nah ini copy Nah, ini, Bu. betul sudah Ya, copy kan. sudah. Terus taruh di sini mas paste di situ G paste paste oke. Sudah. Ah, terus tulis berkontribusi terhadap apa lanjutan lanjutan terus. Ah, berkontribusi terhadap visi. Visinya apa bunyinya? Ya silahkan ya, visinya apa? Anda tulis di situ visinya apa? Oke. Bla 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 bla. Udah ya, visinya apa? Dan dan misi misi nomor sekian. Kan misi banyak dong. Misi nomor sekian yaitu misi nomor berapa yaitu. Hmm, udah itu Mas. Jadi dukungan
atau kontribusi visi misi ini adalah pada setiap Oke, kegiatan. dan. Oke, jadi akan yang lain-lain akan seperti itu ya, banyak ya. Jadi kalau kaitan dengan nilai itu adalah sesuai tahapan, kalau mendukung atau kontribusi visi misi itu sesuai dengan kegiatan. Cukup Mas, kayak seperti itu? Oke. Oke, itu bentar. Ini sekarang turun di bawah matrik masih punya apa lagi, Mas? Sekalian aja ya. Terus nanti ada ini hidro ya, Mas ya, biar cakep nulisnya. Iya, Bu. Lalu jadwal kegiatan silahkan tadi ada masukan dari kegiatannya, silahkan disesuaikan pada jadwal ya. Ya, Nah, baik, Bu. Ini pas, belum saya nah, sesuaikan ini. ya belum pastikan ini bagus nih outputnya semuanya bentuknya kata benda semua kan. Oke, disesuaikan. Kendala dan antisipasi, ya kalau begini, ini Anda melakukan mitigasi. Oke, udah bagus. Hmm, terus, ya, ya turun. Oke, turun, turun. Oke, turun, turun, turun. Oke, kegiatannya nanti disesuaikan. Mm-mm. Terus, apa yang bawah sendiri? Kesimpulannya gimana, Mas, buatnya? Ya, Em, Mas. Maaf, belum saya buat kesimpulannya. Kesimpulannya gimana, Mas? Karena enggak. Ini masih syarat nih. Mm-mm. Sebenarnya isinya gimana kesimpulan itu? Ini kan kesimpulan ya. Mungkin Anda dapat seperti ini. Ya, Anda ceritalah. Mulai dari ini. Coba Anda turun dulu. Turun. Maksud saya Anda stop stop share. Saya tak stop share. Saya akan share ganti. Mungkin dapat memberikan gambaran. Anda mungkin sebelumnya sudah punya ide. Ya, coba nanti ini digabungkan. Ya, kita berikan dulu hapus dulu ya. Bagus kan? Anda yang lain juga gitu ya paling ya. Depannya kayak gitu semua. Ya, bener nggak? Ada juga kayak gitu. Kalau belum, Anda tentu mendapatkan insight-nya dari ini. Baik, Ibu akan lanjut. Oh ya, tadi contoh penutup. Inilah perbedaannya. Kalau laporan RA itu 3 bab, diakhiri dengan penutup. Kalau laporan LA 4 bab, juga diakhiri penutup, tapi di tengahnya tuh nanti, ya maksud saya di bab tiganya itu ada pelaksanaan aktualisasi. Ya. Bab 3 penutup kurang lebih ini ada contoh seperti ini. Anda ceritanya mulai dari awal saja. Ya, ada isu, 5 isu, ada APKL, lalu ada USG, ada dapat satu gitu loh. Lalu dari Facebook itu Anda akan mencari penyebabnya dan Anda menemukan solusi solusi atau gagasan kreatif. Oke, kayak gitu. Baik. Oke. Juga ada cerita, ada di situ mengklasifikasikan isu ya ke dalam agenda 3 Smart ASN ataupun manajemen ASN. Ada tuliskan kayak gitu. Oke, cukup. Dan boleh juga Anda sampaikan bagaimana Anda mengaktualisasikan nilai ini kan sesuai dengan tahapan toh, ini serta. Ya kan, tahapan kan? Nah, itu. Ini yang penting karena ini adalah latsar berakhir. Pada apa? Pada tahapan. Saya kira seperti ini sudah bagus. Lalu, nah, rekomendasi ini penutupnya aja ya. Bentar. Saya cek dulu di panduan. Dia minta ada cukup penutup atau ada rekomendasi ya. Pada penutup. Nah, pada penutup, selain yang tadi itu, ya, Anda cek, saya tak stop share yang itu, ya, itu ada harapan. Jangan lupa. Setelah tadi Anda bercerita itu, Anda sampaikan berisi harapan dan tidak lanjut peserta terhadap rancangan yang telah disusunnya. Saya berharap bahwa
saya berharap mendapatkan dukungan penuh dari mentor dalam rangka ini. Eh, Sehingga untuk kedepannya Anda kan terkait dengan pencatatan nikah, pencatatan kehendak nikah dapat lebih apa dapat lebih secara transparan dan cepat, bla 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 bla. Pokoknya isinya seperti itu penutup. Oke. Ya, paling yang pokok tuh ya berisi yang sesuai yang ibu garis bawah, yang ibu uh, highlight. Oke. Ya, alhamdulillah, alamin. Ya, Anda sudah selesai dan jangan lupa eh, bagian-bagian dari penunjang seperti cover, ya, itu ini laporan aktualisasi. Yang laporan rancangan aktualisasi yang tadi sudah ada. Jadi ini laporan rancangan aktualisasi, bukan laporan aktualisasi. Ada masih rancangan. Jadi saya kira Mas Ali udah sesuai, nanti bisa ada ya, kita cek di sana. Anda sudah tahu kan, kemarin sudah saya berikan saya itu nama lengkap saya dan NIP saya sudah kemarin, sudah ya para peserta. Ya, mungkin perlu di-share kembali untuk Bis- tim. Share lagi dengan nama saya. Oke, oke. Baik para peserta, sekarang kita masuk pada PPT. Ini kan hari yang ke-19 tuh asumsinya nih. Kita masuk ke PPT. Seperti apa PPT yang Anda buat? Berikutnya lagi, penilaian besok tuh seperti apa? Dan teknis pelaksanaannya seperti apa? Tenang, besok itu Bu Nurul ada ya. Bu Nurul akan menjadi moderator. Insya Allah, moderator. Kalau itu tidak terlalu serius, apa yang masukan dari maksud Ibu, enggak apa ya, secara prinsip itu tidak, nah, Ibu juga tidak akan eh, nampak mem- membela Anda. Tapi kalau itu prinsip banget dan ini dan apa masukannya itu tidak konstruktif, maka Ibu akan berbicara. Jadi Anda tenang-tenang saja. Ya, tapi tentu supaya Anda lebih tenang, Anda tentu ya membuatnya sungguh-sungguh. Kedua, ya sudah membaca kembali. Oke. Apa yang akan Ibu buka? Ibu akan membuka ini. Bentar. Ini sudah Ibu keluarkan loh, kok masih aja enggak? Iya ya, terlalu banyak yang dikeluarkan jadi begini nih. Ya. Baik para peserta, selain naskah berupa PDF ya, yang memang nanti akan Anda unggah. Naskah PDF itu akan Anda unggah pada waktunya. Kalau Anda presentasi itu hari Senin, seminar, panitia mintanya nanti hari Sabtu gitu loh. Ya mungkin Sabtu. Ya Ibu nggak tahu, Sabtu, kayaknya Sabtu sore atau malam, atau Sabtu siang gitu kan. Tapi tenang aja, Anda jangan terlalu anu loh ya, jangan terlalu pasir. Ya memang Anda ini kok ya apa namanya prosesnya tuh dimudahkan dan dicepatkan oleh Allah gitu loh, cepat gitu. Ya kita itu bisa aja hari Ahad, ya bisa aja hari Ahad. Nah, PowerPoint-nya itu seperti ini kurang lebih. Isi pertama itu cover, ada identitas diri Anda. Jangan lupa ada nama penguji ya. Ada nama mentor. Jadi Anda harus selalu ini apa namanya membuka WA. Ada nama mentor ini di angkatan 38 apa satu sih. Oh, maaf, bukan mentor, penguji. Terus namanya Bu Nurul itu juga Bu Nurul tidak ditulis ya nggak apa-apa. Tapi masa yang lain terus Ibu nggak ditulis kan gitu. Tulis dari sini. Dari sini.
Lalu ada pendahuluan. Ya, ini ada baca aja fungsi organisasi, nilai organisasi, ada tusi jabatan, ya. Ada isu teridentifikasi dan seterusnya, matrik itu loh, apa namanya, maksud Ibu analisis APKL, USG, lalu Fisbon itu ada di sini. Uraian per tahap kegiatan mulai 6, 7, 8, 9 karena tahapan itu kan banyak ya. Bisa ada beberapa slide. Lalu jangan lupa ada rekap para serta. Rekapitulasi untuk memastikan bahwa semua nilai ASN berakhlak itu ada. Itu ada rekap. Nanti ada Ibu sampaikan contoh. Ya. Oke. Lalu ada rencana jadwal aktualisasi tutup dengan penutup. Mungkin sekitar 12, 13, 14 itu sudah banyak. Ingat, waktu presentasi Anda itu slideshow. Slideshow. Terus, kalau suatu ketika mungkin menurut Ibu itu ada bakal ada gangguan internet, Ibu akan bilang, jadi Anda kan udah kelihatan tuh suaranya udah kayak dinding atau gambarnya gitu. Ibu nanti akan katakan, kalau perisi video Anda, gambar video Anda akan Ibu tutup biar tidak terlalu memakan jaringan. Terus Anda presentasi, ya. Nanti urutannya Ibu sampaikan, tapi ini Ibu sampaikan dulu. Setelah Anda presentasi, ya kan, posisi slideshow itu pada slide pertama yang ada judulnya. Jadi yang mana yang ada judulnya? Di slide satu atau di slide yang kedua? Itu ya para peserta. Nah, oke, dah. Lalu mekanismenya seperti apa nih besok? Mekanismenya seperti apa? Secara aturan, Anda itu nanti total waktu untuk Anda itu adalah 45 menit. Tapi karena mengingat satu dan lain hal, sekarang masih dalam masa efisiensi juga nih, dan semua pada oh, punya sesuatu yang harus diselesaikan ya, kita mengefektifkan tanpa meninggalkan substansi. Sehingga yang total selama secara apa tertuang di dalam apa aturan ya, tapi ini fleksibel sih sebenarnya. Yang penting substansinya itu sampai Anda nanti hanya maksimal 24 menit total berada di ruangan breakout room. Dengan rincian seperti apa? Urutannya kayak gini. Urutan pertama ya para peserta, urutan pertama itu adalah pembukaan dari Ibu moderator. Ibu pembukaan dan penutup Ibu maksimal 3 menit lah Ibu. Lalu penyajian oleh Anda maksimal 7 menit. Sudah Ibu atur nih, 7 menit. Ibu pakai alarm maksimal 7 menit. Mana-mana yang disampaikan, ya terserah Anda. Pokoknya waktunya 7 menit. Ada tips supaya 7 menit itu efektif. Tapi ada loh, nyampaikan semua tapi bisa cepet. Kuncinya apa? Anda jangan menjelaskan, tapi Anda membaca. Jangan menjelaskan. Jelaskan tuh jadi mana-mana. Nah, atau 7 menit itu adalah Anda ini cukup menyampaikan judul, eh, awalnya salam, judul, lalu menyampaikan isu dengan APKL USG, Anda tidak usah jelaskan nilai-nilainya berapa, lalu Anda masuk ke core isu, Anda ke Fishbone, akhirnya solusinya ini, kegiatan ini langsung masuk ke matrik. Keterkaitan nilai tidak usah Anda jabarkan, tapi nilainya ini. Tapi di situ ada penetapan ini ada, lalu Anda ke jadwal. Selesai. Itu 7 menit itu ada loh. Dan ini penting. Ketepatan waktu ini menentukan nilai presentasi Anda, komunikatif dan presentasi. Nah, setelahnya Anda sampaikan kepada mentor Anda. Mentor diberi waktu tuh maksimal ya 4 menit. Menyampaikan apa? Menyampaikan dukungan dan penguatan kepada Anda. Ya, dukungan dan penguatan. Oh, ini memang betul diperlukan. Oh, memang ini sekarang sebagai sesuatu yang mendesak. Dan selama ini kami mengalami gini-gini sehingga dan harapannya demikian. Nah,
Kemudian dukungan kami menyediakan no, all out lah. Jaringan, misalkan Anda belikan jaringan internet, jaringan internet sudah ada, bahkan kami belikan HP baru loh Bu, itu ada komputer di dalam, misalkan seperti itu. Maunya kita, gitu kan seperti itu. Itu. Jadi mentor itu tidak bertanya, ya, tidak juga bilang ada lo pernah lo latar belakangnya tidak sesuai dengan begini. Ini harusnya pakai metodologi seperti ini. Ah, tidak. Ini harus ada kerangka berpikir dan harus ada output yang diharapkan. Apa ya? Bukan output. Ada indikator keberhasilan. Anda tidak saya sampaikan kepada mentor tidak berbicara itu, tapi cukup dukungan dan penguatan. Setelahnya nanti 10 menit, sudah Bu Nurul rancang nih, lumayan ini, tapi sudah lebih berkurang daripada sebelumnya, 20 menit. Ini 10 menit. Yaitu tanya jawab penguji dengan Anda dan juga memberikan masukan-masukan. Anda catat itu. Note, Anda itu tanggung jawab Anda. Tapi Anda kan juga merekam, merecord. Yang merecord itu adalah Anda. Oke, ya. Lalu penutup. Alhamdulillah 24 menit selesai. Nah, oke. Oke, para peserta. Oke, jelas ya. Nah, itu sekarang teknisnya gimana besok? Teknisnya nanti kita dibuatkan breakout room khusus untuk angkatan 38 kelompok 1. Selalu di dalam seminar itu ada peserta latsar, penguji, mentor, dan moderator. Jadi itu ya. Dan ada satu lagi, satu pasang lagi mentor dengan peserta yang akan lanjut. Jadi nanti kita memitigasi waktu yang biasanya itu apa ya sia-sialah masuk karena untuk masuk keluar itu memerlukan waktu kan. Nah, jadi yang berikutnya itu sudah berada di dalam breakout room dengan posisi close kamera, ditutup kamera videonya ya. Nah, jadi begitu selesai langsung maju. Nanti teman berikutnya nanti yang tadi sudah presentasi keluar toh, keluar nanti bilang ke temannya yang di main room untuk bersiap-siap masuk. Ibu Nurul biasanya juga komunikasi dengan panitia, tapi eh, ini teknis Ibu sampaikan, Anda memperkirakan lah. Kalau itu 22 menit, berarti kalau sudah 15 menit, yang berikutnya silahkan masuk. Jangan lupa kalau masuk itu, posisi Anda adalah nanti panitia membuat Anda menjadi co-host. Co-host semua sehingga bisa merekam. Oke? Dan jangan lupa mentornya diajak masuk. Itu kalau mentornya membawa pakai laptop atau HP sendiri. Kalau mentornya tidak pakai HP laptop sendiri, boleh tidak? Boleh. Numpang kepada Anda, boleh. Bareng-bareng, boleh. Bu, mentornya sedang mengijabkan Bu gimana? Boleh sih terpaksanya pakai HP. Tuh, pakai HP, rekaman HP juga boleh. Yang penting esensinya yaitu ada dukungan dan penguatan. Oke, itu ya para peserta. Oke. Oke. Kalau ada pertanyaan, silahkan Ibu mau menyampaikan sesuatu. Kalau sudah tidak ada, ini. Ibu akan bercerita. Kita masih punya 10 menit. Ibu akan bercerita tentang rekap tadi. Ini silahkan ada screenshot. Itu tugas hari ini ya. Rekapnya itu seperti ini para peserta. Matrik rekapitulasi yang nanti ada masukkan di dalam slide yang ke berapa? 11 atau ya slide yang ke 10 tadi loh di contoh tadi. Tapi itu luas ya, tidak harus demikian ya. Pokoknya kurang lebih lah slide itu 10 sampai 15 ya. Nah, nih kan masing-masing nilai ASN berakhlak nih ada 7. Pada kegiatan pertama, 2, 3, 4. Bisa jadi berorientasi pelayanan itu di kegiatan kedua tidak ada, tapi adanya di kegiatan ke satu, 3, dan 4. Ya. Demikian juga hal yang lain, kolaboratif. Di keempat nggak ada, tapi di lain-lain ada. Jadi pastikan semua nilai-nilai ASN berakhlak itu akhirnya ter apa secara
mandiri, mereka masing-masing itu ada diaktualisasikan di setiap eh, tahapan pada kegiatan. Di sini nulisnya kegiatan, tapi ketika Anda mengaitkan tadi adalah tahapan. Itu nggih para peserta? Begitu? Oke. Oke, saya kira itu ini sudah. Lalu jangan lupa ya, Ibu kadang nanti memberikan masukan-masukan. Mudah-mudahan Ibu kan ini Ibu rumahnya di Jogja nih. Ibu ya kalau sempat Anda buka di BLC mungkin ada. Oh, kita sudah membentuk grup belum? WA. Sudah ya Ibu. Sudah, Bu. Nanti nanti Ibu infokan aja di grup ya. Kalau ada apa dan tapi insya Allah nggak ada apa. Semuanya ini insya Allah baik-baik saja. Oke, oh ya ini. Oke, sini. Reaknya, catnya, ya ini tadi. Oke, sampai di sini. Oh ya, ada satu hal lagi, yaitu ini apa yang nanti akan dinilai kan? Anda ingin tahu toh nilainya seperti apa? Hmm, ini, ini adalah RA, ya, rancangan aktualisasi, sehingga yang akan dinilaikan sesuai dengan panduan dari Lembaga Administrasi Negara sebagai berikut nih. Keputusan Kepala Lanau nomor 13 tahun 2022. Ada 5 indikator. Yang pertama, ketepatan Anda kaitkan dengan agenda 3. Makanya tadi Ibu, mana ini manajemen ASN? Ini manajemen ASN atau smart ASN? Nanti akan ditanyakan itu. Isu yang Anda angkat ini, yang akhirnya terpilih ini, ya, core isu Anda ini terkait dengan agenda berapa? Ah, keterkaitan dengan agenda 3 bagaimana? Anda jelaskan, smart ASN atau manajemen ASN. Jelaskan, Anda jelaskan. Mengapa smart ASN misalkan? Yang berikutnya, gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Solusi yang ini, yang fishbone itu. Ah, dan juga maka kita itu kegiatannya juga di gagasan kreatifnya itu kita kan menggunakan POAK kan. Kalau POAK itu kan ada 4 kan. 4 kan POAC. Berarti Anda minimal tuh nilainya sudah 85 sampai 100. Yakin kan Anda mesti lebih dari 3 kan? Ya kan lebih dari 3. Berarti kan udah dapat di antara ini. Lalu berikutnya tahapan rencana kegiatan itu hendaknya relevan, maka gunakanlah Anda turunkan dari kegiatan. Ya, tahapan kegiatan Anda turunkan dari kegiatan. Nanti akan dicek. Penguji itu kan sudah mendapatkan file Anda 1 hari sebelumnya. Bapak. Lalu relevansi kegiatan dengan agenda 2 yang tadi sudah Ibu jelaskan. Dan Anda pastikan ya bahwa pada masing-masing kegiatan, pada masing-masing nilai itu semuanya eh, ada ya. Apa masing-masing nilai itu ada aktualisasinya. Karena ada rekap yang bisa Anda tunjukkan itu. Lalu teknik komunikasi ini ya termasuk pada pengorganisasian waktu itu perlu diperhatikan. Ya. Anda ini kan jarang banget ya, ini kan spesial ya, namanya seminar. Anda hendaknya ya para peserta sediakan ini loh. Meskipun di kantor Anda ada WiFi ya, ada, tapi Anda punya data ya, saya akan sendiri dan Anda berada di tempat yang kondusif, tidak bersama-sama dengan rekan kerja yang mungkin di situ ada aktivitas yang menggunakan suara. Jadi Anda itu betul-betul apa? Steril dan waktunya kan hanya 22 menit. Silakan Anda terpisah dari yang lain untuk memastikan bahwa Anda presentasi itu apa suaranya jelas ya, tidak ada gangguan, lancar, jaringan Anda tidak terpental, Anda bahkan yang lalu pernah untuk share screen saja tidak bisa betapa lemotnya, ya kan? Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi pada Anda. Oke, saya kira ini para peserta kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami cukupkan harapan saya dan panitia nih tentunya Anda semua berhasil ya ketika seminar tidak terlalu banyak apa ya revisi begitu karena apa persiapan Anda sudah matang kami sebagai coach sudah
memberikan tip-tip ya, memberikan arahan-arahan secara detail. Sekarang bola ada di tangan Anda. Oke? Nah, tetaplah semangat, cermat ya, bekerjanya semangat, tapi tetap selalu menjaga kesehatan. Tetap makan, minum, olahraga, gerak, bersosialisasi. Jangan terus dengan ibu, orang tuanya, dengan anak, dengan atau istri yang udah punya suami, terus gitu. Tetap selalu harmonis kapanpun, dimanapun, dalam situasi apa. Oke, baik para peserta, selamat mengikuti, mempersiapkan seminar rancangan aktualisasi. Semoga lancar ya, dan Anda sehat selalu. Ibu akan akhiri sebelumnya, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Terima kasih atas partisipasi aktif semua. Oke, Anda luar biasa. Oke. Luar biasa, nih. Mudah-mudahan sukses. Ya, sampai berjumpa kembali dalam tatap maya di seminar jangan aktualisasi. Oke, Mbak Aulia. Oke. Nggih. Bersama-sama kita tutup sekarang dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi